Pada tanggal 2 Juli 2023, seorang pria Jepang ditemukan tewas dalam sebuah kamar hotel di kota Sapporo. Mayatnya ditemukan tanpa kepala dengan posisi tubuh berjongkok seperti sedang meminta ampun. Dalam 1 tahun terakhir, tercatat lebih dari 850 kasus pembunuhan terjadi di Jepang. Tapi kasus yang baru-baru terjadi ini menyapu bersih semua media pemberitaan hingga saat ini. Bahkan sampai menimbulkan pro dan kontra besar-besaran. Apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini sehingga memicu emosi yang kuat dari seluruh warga negara Jepang? Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak. Pada hari Minggu 2 Juli 2023, seorang resepsionis hotel naik ke kamar 202 untuk memeriksa tamu yang datang karena tamu tersebut belum juga memperpanjang waktu menginapnya yang saat itu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Beberapa kali mengetuk pintu kamar tetapi tak ada jawaban apapun. Si resepsionis kemudian berinisiatif untuk memasuki kamar dengan menggunakan kunci master hotel. Begitu ia berhasil masuk, kamar terlihat rapi, bahkan tempat tidur tidak berantakan sedikit pun. Tata letak bantal dan semua barang dalam kamar tidak ada yang berpindah tempat. Lantas sang resepsionis bingung di mana si penyewa kamar tersebut. Ia lalu memasuki kamar mandi dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan seorang pria telah tewas tanpa kepala berjongkok di bathtub dengan tanpa busana. Segera polisi tiba ke TKP begitu mendapat laporan dan langsung memeriksa tempat kejadian. Namun polisi kesulitan mengidentifikasi mayat korban dengan hanya tubuhnya, apalagi ternyata ia check-in hanya dengan menggunakan nama samaran. Polisi kemudian mencoba mencocokkan sidik jari korban dengan database pelaku tindak kriminal Jepang, tetapi tidak ada yang cocok. Berdasarkan pemeriksaan, korban meninggal karena kehabisan banyak darah akibat tusukan benda tajam, tetapi tidak ditemukan tanda bekas perkelahian antara korban dan pelaku. Bahkan bekas darah di kamar mandi telah dibersihkan. Dugaan awal polisi adalah korban ditusuk dari belakang ketika ia sedang mandi sehingga ia tak mampu melawan. Lalu si pelaku melepas kepala korban dari tubuhnya dengan menggunakan gergaji dan dibawa pergi dari tempat kejadian. Tentunya dengan tujuan agar polisi tidak bisa mengidentifikasi mayat korban. Polisi kemudian memeriksa CCTV sekitar hotel dan terlihat seseorang dengan tinggi sekitar 160 cm keluar dari pintu hotel pada sekitar pukul 2 dini hari. Ia terlihat mengenakan pakaian besar serba hitam, menggunakan masker hitam dan menyeret sebuah koper besar. Setelahnya, 1 hari setelah penemuan mengerikan itu, polisi menerima laporan kehilangan dari seorang wanita yang melaporkan bahwa suaminya telah menghilang selama beberapa hari. Wanita itu lalu diminta ke rumah sakit untuk mengidentifikasi jasad pria tersebut. Dan benar saja bahwa pria yang ditemukan tewas tanpa kepala itu adalah suaminya. Ia bernama Hitoshi Ura, berusia 62 tahun. Hitoshi Ura tinggal di kota Eniwa yang berjarak kurang lebih 30 km dari kota Sapporo. Si istri pun bingung kenapa suaminya bisa berada di hotel tersebut tanpa ia ketahui. Penyelidikan mendalam pun dilakukan hingga akhirnya mengungkap sebuah fakta mengejutkan tentang kehidupan Hitoshi Ura. Hitoshi Ura adalah seorang pria berusia 62 tahun yang sudah menikah dan mempunyai anak. Ia bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan dekorasi. Hitoshi nampak sebagai ayah dan suami yang baik bagi istri dan anaknya. Ia juga disegani oleh lingkungannya karena adabnya yang santun. Namun ternyata di balik itu semua, rupanya Hitoshi adalah orang yang sama sekali tidak bisa diduga. Bahkan sang istri pun tidak mengetahui perangainya. Hitoshi Ura ternyata menjalankan kehidupan ganda. Pada siang hari ia adalah Hitoshi dan ketika malam hari ia menjadi Uchi atau Tomo. Setiap harinya sepulang kerja, Hitoshi mengunjungi Susukino, yaitu suatu distrik hiburan malam yang berada di kota Sapporo. Di sana, ia pergi ke bar dengan mengenakan pakaian seksi berupa rok mini dan baju ketat layaknya perempuan serta riasan di wajahnya. Dari sinilah terungkap bahwa Hitoshi ternyata telah menjalani kehidupan gandanya selama lebih dari 8 tahun tanpa diketahui oleh istri dan anak serta lingkungannya.
Pakaian ketat dan riasan di wajahnya membuat dirinya terlihat seperti berusia 40 tahunan dan nampak seperti layaknya benar-benar seorang waria. Semua orang di distrik itu bahkan tidak mengira jika ia telah berumur 62 tahun. Hitoshi telah dikenal di hampir semua tempat malam di distrik itu, dan dari keterangan yang diperoleh dari beberapa kenalan, nampaknya Hitoshi melakukan aktivitas malam dengan penampilan semacam itu adalah agar ia bisa mendekati banyak wanita tanpa dicurigai. Dari keterangan mereka, Hitoshi awalnya akan mendekati wanita secara bersahabat layaknya waria pada umumnya. Namun begitu telah dekat dan ketika wanita itu lengah ketika mabuk, Hitoshi akan mulai mencium dan meraba-raba tubuh wanita tersebut. Karena hal demikian, ia bahkan telah dicekal dari beberapa bar daerah itu, juga dilarang masuk ke tempat pemandian umum karena kedapatan sering mengintip di sana. Polisi kemudian menyelidiki aktivitas Hitoshi di malam sebelum ia ditemukan tewas. Pada Sabtu 1 Juli 2023, tanpa sepengetahuan istrinya, Hitoshi pergi keluar bermalam minggu di sebuah bar kota Sapporo. Ia mengenakan pakaian berwarna silver berupa rok mini dan baju ketat pendek, tak lupa riasan tebal dan rambut palsunya. Dari sebuah foto terlihat, ia merangkul beberapa wanita di bar tersebut. Seorang saksi menyatakan bahwa ia melihat Hitoshi di malam itu sedang berbincang dengan seorang wanita bertubuh mungil yang membawa sebuah koper besar di tangannya. Setelah itu, tidak ada lagi yang mengetahui atau melihat mereka pergi kemana di malam itu. Dengan petunjuk ini, polisi mencoba menyelidiki akun sosial media Hitoshi untuk melihat apakah ia pernah membuat janji dengan seorang kenalan untuk bertemu di bar itu. Hasilnya, setelah diselidiki satu persatu, dugaan kuat mengarah kepada satu orang sebagai pelakunya. Akhirnya, polisi menangkap seorang yang diduga pelaku 3 minggu setelah penemuan jasad tanpa kepala tersebut di sebuah hotel. Ia adalah seorang gadis berusia 29 tahun bernama Runa Tamura. Dalam penangkapannya, polisi melakukan penggeledahan di rumah Runa Tamura dan di sana, polisi menemukan kepala manusia yang sudah membusuk tersimpan di dalam kamar mandi. Berbagai barang bukti juga ditemukan, yaitu koper besar berwarna hitam seperti yang tertangkap pada kamera CCTV, beberapa barang milik korban, juga mobil ayah Runa Tamura disita oleh polisi. Dan dari hasil pemeriksaan dapat dipastikan bahwa kepala tersebut adalah kepala Hitoshi Ura. Runa Tamura lalu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi bersama dengan ayahnya. Mengapa ayahnya, ayah Runa Tamura ternyata juga diduga ikut terlibat dalam kasus ini karena mobilnya terlihat pada rekaman CCTV tempo hari. Ibunya kemudian ditangkap 1 hari kemudian karena telah bekerja sama dalam menyembunyikan kepala korban. Lantas, apa yang terjadi dan siapakah keluarga Tamura? Keluarga Tamura bukanlah keluarga sembarangan. Mereka adalah keluarga kaya dan sangat disegani oleh banyak orang. Ayah Runa, Osamu Tamura, adalah seorang dokter yang menjabat sebagai kepala departemen psikiatri di sebuah rumah sakit besar di kota Sapporo. Ia adalah psikiater handal, dikenal sangat baik, lembut, dan ramah terhadap pasiennya dan semua orang yang mengenalnya. Ia bahkan sering diundang menjadi pembicara pada banyak acara formal di kota itu, juga sering mengisi acara sebagai penyanyi. Dalam kesehariannya, ia dikenal berwibawa, tenang, dan sangat hangat. Hal ini membuat orang-orang tidak menduga ia akan terlibat dalam kasus semacam itu. Istrinya Hiroko Tamura bekerja di sebuah galeri seni. Ia aktif dalam dunia sastra dan seni. Pasangan suami istri yang sempurna ini hanya memiliki 1 orang anak, Runa Tamura. Runa Tamura memiliki masa-masa yang sulit saat ia masih kecil. Ketika masih di sekolah dasar, ia sering dibully dan dikucilkan oleh teman-temannya karena wajahnya nampak seperti wajah pada karakter kartun. Hal ini membuat sifat Runa menjadi tertutup. Pada suatu kali ketika Runa kelas 5 SD, ia sudah tak tahan dengan bulian teman-temannya. Runa lalu mengeluarkan sebuah kotak pensil yang di dalamnya berisi sebuah pisau lalu mengancam teman-temannya. Sejak saat itu, mereka takut dan tak pernah lagi mengganggunya. Namun beranjak remaja, Runa harus putus sekolah karena dirinya mengidap epilepsi sehingga ia hanya berdiam di rumah saja. Runa tidak pernah bekerja, ia hanya hidup bersama dengan kedua orang tuanya hingga kini usianya telah 29 tahun.
Namun meski demikian, kedua orang tuanya sangat menyayangi Runa yang adalah anak satu-satunya. Dan ini mungkin menjadi alasan mengapa orang tuanya turut ikut terlibat dalam kasus ini. Pembunuhan ini bermula dari pertemuan antara Runa dan Hitoshi pada suatu bar di kota Sapporo. Malam itu, Hitoshi yang berpenampilan seksi seperti biasanya mulai mendekati Runa. Runa pun menyambut Hitoshi dengan ramah karena ia mengira bahwa Hitoshi adalah memang waria seperti biasanya. Ketika pesta selesai, Runa dan Hitoshi keluar dari bar itu dan Runa menunggu taksi untuk pulang. Namun malam itu sudah larut dan sudah tidak ada taksi yang lewat. Saat itulah Hitoshi mulai membujuk Runa untuk menginap di sebuah hotel yang tak jauh dari bar itu. Akhirnya Runa menyetujui ajakan tersebut karena ia tak mempunyai firasat buruk kepada Hitoshi yang ia anggap seperti waria sungguhan. Mereka lalu check-in ke kamar hotel dan begitu memasuki kamar hotel tersebut, Hitoshi langsung menyerang dan membekap Runa lalu mulai meruda paksanya. Runa yang bertubuh kecil tidak mampu melawan tenaga Hitoshi yang adalah gabungan tenaga pria dan wanita. Akhirnya Runa hanya bisa pasrah sambil menangis. Tidak hanya melakukan hal keji itu, Hitoshi juga merekam adegan mereka di malam itu dan menggunakannya sebagai ancaman kepada Runa untuk melakukan hubungan intim selanjutnya. Apabila Runa menolak, Hitoshi mengancam akan menyebarkan video itu. Dalam beberapa waktu terakhir, Runa hidup dalam ancaman dan ketakutan. Ia harus menuruti semua nafsu mengerikan Hitoshi karena ia takut videonya akan tersebar dan membuat malu keluarganya. Apalagi ia sangat menyayangi ibu dan ayahnya. Hingga suatu hari, Runa sudah tidak tahan dengan beban yang ditanggungnya dan menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Osamu Tamura sang ayah sangat marah dan langsung menghubungi Hitoshi dan berkata untuk tidak menemui putrinya dan berhenti mengancamnya lagi. Kedua orang tuanya memilih untuk tidak melaporkan hal ini kepada polisi karena tidak ingin membuka aib sang anak dan memilih menyelesaikannya sendiri dengan harapan Hitoshi sang waria tua berusia 60 tahun akan sadar dan paham dan berhenti mengganggu keluarga mereka. Tetapi Hitoshi malah semakin menjadi. Ia mulai memeras orang tua Runa karena ia masih menyimpan video tersebut. Dari sinilah sebuah rencana untuk menghentikan semua ini pun muncul. Pada Sabtu 1 Juli 2023, Hitoshi kembali mengajak Yuna dan memaksanya untuk kencan bersama di suatu bar. Kali ini Runa langsung menyetujui ajakan tersebut dengan mudah. Sebelum bertemu Hitoshi, Runa ditemani ayahnya pergi ke supermarket untuk membeli sebuah gergaji, sebuah pisau, masker hitam, dan sebuah koper hitam. Semua barang-barang ini lalu dimasukkan ke dalam koper tersebut. Setelah itu, Osamu sang ayah mengantar Runa ke bar tempat Runa dan Hitoshi janjian akan bertemu. Runa pun masuk menemui Hitoshi dengan membawa koper hitamnya. Sementara Osamu telah menunggu di luar hotel yang akan menjadi tempat Hitoshi dan Runa menginap seperti ajakan Hitoshi. Setelah pesta selesai pada pukul 11 malam, Hitoshi dan Runa pergi check-in ke hotel tersebut. Dan beberapa jam setelahnya, pada sekitar pukul 2 pagi, Runa yang sudah berhasil melenyapkan nyawa Hitoshi pergi keluar dari hotel itu dengan menyeret koper berisi kepala Hitoshi. Runa keluar melalui tangga darurat dengan mengenakan pakaian dan masker serba hitam yang telah dibelinya. Ia lalu menaiki mobil ayahnya yang telah menunggu di luar hotel. Mobil itu kemudian melaju meninggalkan hotel dan pulang ke rumah mereka. Keesokan harinya, Osamu lalu pergi ke supermarket untuk membeli banyak es batu untuk mencegah bau pembusukan dari kepala itu. Namun karena bau itu tidak bisa dihilangkan, mereka lalu menaruh kepala Hitoshi di dalam kamar mandi. Hingga akhirnya polisi datang dan menggeledah rumah itu lalu menangkap Runa, Osamu ayahnya, dan ibunya Hiroko. Sampai saat ini, kasus pembunuhan Hitoshi masih diselidiki oleh pihak berwenang Jepang. Berbagai barang bukti terus dikumpulkan untuk dibawa ke pengadilan. Kasus ini menimbulkan berbagai emosi juga pro dan kontra di masyarakat Jepang. Banyak orang menyayangkan perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh orang tua Runa, tetapi banyak juga orang yang mendukung aksi balas dendam yang mereka lakukan. Menurut mereka, apa yang dilakukan oleh Runa dan kedua orang tuanya sangat pantas
karena tindakan Hitoshi, pria paruh baya berusia 60 tahun yang menyamar menjadi waria untuk menjebak para gadis di bar. Menurut banyak orang, hal ini pantas diterima oleh Hitoshi. Karena hal tersebut, polisi Jepang sangat berhati-hati dalam menyelesaikan dan menyelidiki kasus ini. Dilema moral yang ditimbulkan hingga memicu pro dan kontra haruslah disikapi secara bijak oleh pihak berwenang. Memang kasus ini bermula dari Hitoshi, tetapi tindakan Runa dan orang tuanya perlu dipertimbangkan dari sisi hukum. Karena jika keluarga itu dibebaskan, maka secara tidak langsung polisi membenarkan tindak kejahatan atas dasar balas dendam. Dan ini akan menjadi pembanding di kasus kriminal serupa yang mungkin terjadi ke depannya. Oleh karenanya, polisi sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan kasus ini. Hitoshi mungkin bersalah dan ia sudah mendapatkan balasannya dengan cara yang brutal pula. Tetapi Runa dan kedua orang tuanya juga harus mendapatkan hukuman atas apa yang mereka lakukan. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini, teman-teman? Hitoshi sang kakek mesum telah salah menargetkan pada siapa ia akan membuang nafsu bejatnya. Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini dan mohon untuk terus support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Dan see you on the next video.